Halo, apa kabar? Semoga nggak ada yang lagi sakit ya. Dan untuk yang kebetulan lagi kurang fit, yuk sembuh yuk. Kalau udah berobat, jangan lupa minum obat yang udah diberikan dokter ya, agar cepat sehat dan lincah lagi. Tapi ingat, minumnya sesuai dosis ya. Jangan semau-mau sendiri, apalagi naker dosis sendiri. Karena yang namanya obat, jika dosisnya pas, yakin deh reaksinya juga oke ke badan. Tapi kalau kurang atau malah lebih, justru makin keroyokan penyakitnya. Serius, seperti kisah yang akan aku ceritakan kali ini, di mana akibat dari aksi naker-naker sendiri dan bahkan nambahin dosisnya padahal nggak ada basic buat itu, ya udah, hasilnya benar-benar mengerikan. Penasaran kan? Sini deh aku ceritain. Pada tahun 1880-an, di kota Pennsylvania, Amerika Serikat, ada seorang pria bernama Eben Bayer. Sedari kecil, Eben ini istimewa karena dia adalah putra dari seorang industrialis kaya. Ini level kayanya itu udah yang tajir melintir gitu teman-teman. Super duper kaya lah. Mau 7 turunan, 6 tanjakan juga duitnya nggak bakal habis. Soalnya benar-benar sangat kaya. Eben juga berkuliah di Yale University, di mana itu merupakan salah satu kampus terbaik di Amerika Serikat. Pokoknya bisa dibilang untuk urusan masa depan udah jelas banget lah. Gak perlu bantuan paranormal lagi, udah cerah banget itu masa depannya. Dan waktu itu, Eben juga merupakan seorang atlet golf yang cukup sukses. Paket combo banget ya, atlet sukses, kaya, lulusan sekolah terbaik pula. Wajar banget waktu itu kalau dia menjadi idola gadis-gadis muda di sana. Bisa dibilang pada masa itu Dewi Fortuna lagi seneng-senengnya nyamperin Eben. Semua berjalan mudah dan lancar-lancar saja. Tapi apakah jalan hidup Eben ini mulus terus selamanya? No. Karena harus diingat, mau sekaya, secantik, dan sesukses apapun, tetap ya, kalau namanya masih manusia, pasti ada aja ujian hidupnya. Dan ini juga berlaku untuk Eben. Biarpun bisa dibilang kekayaan keluarga Eben ini nggak bakal habis, karena namanya juga udah nasib ya, mau dibeli semahal apa juga yang harus terjadi ya pasti terjadi. Kehidupan Eben yang semula tampak sempurna, mulai berubah tepatnya pada tahun 1927. Waktu itu Eben berusia 47 tahun. Saat itu, Eben diundang sebagai tamu kehormatan dalam pertandingan sepak bola tahunan yang diadakan oleh Yale University. Karena Eben kebetulan memang alumni kampus itu. Ketika acara selesai, Eben memilih menggunakan kereta api VVIP untuk pulang. Sembari melihat pemandangan yang indah sepanjang perjalanan, Eben ini ketiduran. Gimana sih kita juga kalau lagi dalam perjalanan terus ngeliat keluar jendela kan lama-lama ngantuk ya. Nah, begitupun Eben. Pas Eben ini ketiduran, dia nggak sengaja jatuh. Dan peristiwa ini membuat tangan dan lengan Eben terkilir. Saat itu, Eben merasa sangat kesakitan. Tapi karena posisinya masih di dalam kereta, pasti nggak bisa segera turun dan berhenti ya. Jadi Eben tahan itu rasa sakitnya sampai ke stasiun berikutnya. Dan begitu sampai di stasiun terdekat, Eben langsung lari menuju rumah sakit agar lengan dan tangannya ini bisa segera diobati. Karena selain emang ngerasa sakitnya yang tidak tertahankan, untuk seorang atlet, tangan merupakan aset yang sangat berharga ya. Dia tentu saja tidak mau terjadi apa-apa sama tangannya. Begitu sampai di rumah sakit, Eben langsung ditangani dan diobati. Dan berhubung Eben ini orang terkenal, dokter yang saat itu menangani dia juga langsung tahu kalau pasiennya ini orang kaya dan seorang atlet. Saat itu, menurut hasil pemeriksaan dokter, Eben menderita luka yang cukup serius dari insiden itu. Karena si dokter ini tahu kalau Eben itu adalah orang yang sangat kaya, resep obat yang diberikan juga agak spesial ya. Si dokter ini meresepkan sejenis obat yang harganya kalau dibilang hanya orang kaya aja yang bisa beli. Tapi dia juga mengatakan jika obat ini adalah jenis obat yang khasiatnya luar biasa. Pokoknya asal mampu beli, segala macam penyakit bisa sembuh dengan obat ini. Dan obat ini bernama Raditor. Sekedar informasi, zaman dulu zat radium yang ada di dalam obat Raditor ini sangat dikagumi oleh banyak orang. Karena dia bisa menghilangkan rasa sakit dalam sekejap, bisa dijadikan bahan kosmetik dengan hasil memukau, dan yang paling menakjubkan, zat ini glow in the dark. Saat itu,
zat radium dipakai oleh orang-orang kalangan atas. Bahkan gak hanya dipakai sebagai bahan kosmetik, namun dimakan. Karena masyarakat umum belum tahu bahwa zat radium sebenarnya adalah zat yang sangat berbahaya. Saat Eben dikasih resep Raditor oleh dokter, Eben benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kandungan yang ada di dalam Raditor. Karena ya saat itu informasi juga belum segampang sekarang ya. Level orang sekaya Eben juga main iya-iya aja saat dokter mengatakan jika Raditor ini bisa menyembuhkan rasa sakitnya. Karena uang bukan masalah buat Eben, dia tentu saja langsung membeli obat Raditor itu. Saat menerima obat itu, Eben sebenarnya agak ragu karena botol obatnya ternyata kecil banget. Masa iya sih obat sekecil itu bisa mengobati rasa sakitnya yang sesakit itu? Tapi kata dokter bisa, ya udah. Eben pun akhirnya mulai meminum obat ini. Waktu itu dokter menganjurkan agar Eben meminum setengah sendok Raditor sekali minum. Dan tanpa disangka-sangka, setelah Eben meminum obat itu, rasa sakit yang tadinya sudah berjam-jam dia tahan tiba-tiba hilang, sembuh gitu aja. Gak hanya itu, karena Eben juga merasakan tubuhnya itu lebih bugar dan lebih bersemangat. Pokoknya stamina Eben itu seperti balik lagi kayak Eben pas masih muda. Bener-bener ajaib obat itu, pikir Eben. Bahkan karena saking bersemangatnya waktu itu, Eben yang bisa dibilang beberapa menit yang lalu masih merasakan kesakitan, itu bener-bener langsung bisa berolahraga. Dan anehnya lagi, yang biasanya setelah olahraga badan capek, ini Eben gak merasakan capek sama sekali. Energinya seperti utuh-utuh aja. Wah, makin kagum dong Eben dengan khasiat si Raditor. Dan saat itu dia mulai berpikir jika obat yang dia beli adalah obat ajaib yang selain bisa menghilangkan rasa sakit juga bisa menambah stamina. Pantes aja mahal. Begitu pikir Eben. Dan balik lagi, walaupun mahal berhubung Mas Eben ini kaya ya udah mampu-mampu aja dia beli. Dan bahkan menurut beberapa sumber yang aku baca, saat itu Eben mulai kecanduan obat ini. Jika sehari aja Eben gak minum, dia bakalan lesu, capek, pokoknya gak bertenaga lah. Gak bisa Eben itu gak minum obat ini. Lebih parahnya lagi karena Eben ini merasa kalau butuh tenaga ekstra untuk sehari-hari, Eben pun menambahkan sendiri dosis Raditor yang dia minum. Dari yang semula setengah sendok menjadi 2 kali lipatnya. Dan itu dia lakukan selama 3 tahun teman-teman. Bahkan jika dihitung kasar, Eben sendiri sudah meminum obat itu sebanyak 1.400 botol. Soalnya benar-benar tiap hari itu si Eben minum. Dosisnya juga naker sendiri, suka-suka dia. Sampai akhirnya pada tahun 1930 waktu Eben lagi santai-santai di kamarnya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang teramat sakit. Semua bagian tubuhnya sakit, mulai dari tulang, sendi, otot, bahkan kulitnya terasa sangat sakit. Eben langsung menenggak obat ajaibnya. Tapi waktu itu, efek mujarab dari Raditor sudah tidak berfungsi lagi ke tubuh Eben. Dia tetap merasakan sangat kesakitan. Saat itu, Eben benar-benar merasa ada yang salah sama tubuhnya. Soalnya biasanya mau sesakit apapun saat dia menenggak Raditor, rasa sakitnya itu langsung hilang. Tapi saat itu, si Raditor ini benar-benar nggak ada ngaruhnya sama sekali. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, Eben pun berniat menemui dokter. Namun saat dia sedang berjalan bahkan belum sampai pintu, secara tiba-tiba rahangnya jatuh teman-teman. Iya bener, rahangnya lepas, lengkap sama gusi, gigi, bibir, dagu, pokoknya longsor. Muka Eben saat itu kayak semacam copot meleleh gimana sih. Saat itu Eben benar-benar sangat kaget ya. Shock banget. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar Eben. Mereka juga blank. Bagaimana mungkin rahang dan kawan-kawannya itu bisa jatuh gitu aja. Selain itu, kulit di sekitar wajah Eben juga kayak kendor pengen lepas gitu. Makanya di sisi kanan dan kiri Eben juga dipasang semacam selotip agar kulitnya nggak ikut copot. Aduh, ini sih beneran sakitnya nggak kebayang kayak gimana ya. Jadi zat radium yang diminum Eben setiap harinya ternyata menggerogoti tubuh Eben dari dalam. Dan tanpa dia sadari, sedikit demi sedikit bagian-bagian itu membusuk hingga mengakibatkan yaitu tadi rontok. Pada tahun 1932, Eben menjalani serangkaian operasi
untuk mengembalikan rahangnya dan tentu saja untuk menyelamatkan nyawanya juga. Namun mau sekeras apapun dokter berusaha, kerusakan yang dialami Eben ini benar-benar udah menyebar ke semua bagian tubuhnya. Ya bayangin aja, si Raditor itu kena setetes aja udah bahaya banget efeknya. Lah, Eben bukan setetes 2 tetes lagi, 1.400 botol loh. Sedangkan kita tahu ya, si radium ini adalah zat radioaktif, senyawa yang bisa memicu kanker, kerusakan jaringan tubuh, dan kecanduan. Dengan dosis sebanyak itu yang udah masuk ke badan Eben, rasanya udah gak mungkin banget bisa dipulihkan. Bahkan saat itu, nafas Eben pun mengandung radiasi. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 1932, Eben Bayer dinyatakan meninggal dunia setelah 2 tahun melawan penyakitnya sendiri. Kematian Eben waktu itu menjadi berita kematian yang paling disorot oleh media. Karena kasus Eben jugalah penggunaan radium menjadi ilegal, dihentikan dan dianggap sangat-sangat berbahaya. Jenazah Eben juga tidak bisa dimakamkan begitu saja layaknya orang biasa ya. Bukan perkara dia orang kaya makanya harus istimewa, tapi jasad Eben ini memancarkan radiasi. Jadi jasadnya harus dikuburkan dalam peti yang dibuat dari timah agar radiasinya tidak tembus keluar. Di tahun 1965, beberapa peneliti mencoba mempelajari tubuh Eben, dan meski sudah berpuluh-puluh tahun terkubur, tubuh Eben masih mengandung radioaktif dan jumlahnya masih sama persis dengan waktu Eben meninggal dulu. Menurut para ahli, jasad Eben terus memancarkan radiasi radioaktif hingga 1.600 tahun ke depan. Itu berarti sampai detik ini jasad Eben masih memancarkan radiasi. Bukan main ya. Aku harap kasus ini bisa mengingatkan kita agar nggak lagi-lagi deh menganggap enteng dosis obat. Kalau dokter udah meresepkan sekian, ya udah manut aja. Mereka tenaga profesional kok yang tahu takaran obat buat sakit kita dan lain-lain. Jangan mentang-mentang kita sembuh makan satu ya udah tambahin lah biar makin sembuh. No. Itu teori yang sangat menyesatkan. Lalu bagaimana nasib dokter yang dulu merekomendasikan obat ini ke Eben? Karena waktu itu penggunaan Raditor masih dilegalkan, si dokter ya tidak bisa dituntut. Dan kala itu hampir semua dokter juga wajar banget meresepkan Raditor, asal mampu beli. Selain itu, dari pihak perusahaan Raditor sendiri juga seperti menutup-nutupin efek samping buruk dari si Raditor ini. Pokoknya waktu itu yang digembor-gemborin cuma khasiatnya aja. Beda ya sama zaman sekarang, dimana saat kita beli obat, jelas banget ditulis efek samping dan indikasi apa saja yang mungkin bakalan kita dapat setelah minum obat itu. Kalau zaman dulu kan bener-bener nggak ada. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini dan nonton sampai habis. Matur thank you. Boleh banget dong minta bantu subscribe agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah lainnya. Dadah!